Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad daru li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul muflihun. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa untuk menyempatkan hadir, merupakan kewajiban kita sebagai umat yang menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan hadis pun jelaskan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an memberikan syafaat, memberikan pertolongan, ya, kepada hamba-hambanya yang selalu dekat dengan Al-Quran, ya, dan menolong yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Sebelumnya kemana kabarnya? Sehat? Ya. Alhamdulillah sehat, sehat lahir, sehat batin. Baik kos 2 mingguan kemananya? Healing. Ya alhamdulillah kita patut bahagia, ya. Ya, karena bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahagia bisa dekat dengan Al-Quran, ya. Dan insya Allah, ya, kebahagiaan ini, ya, Allah akan berikan kebaikan dan keberkahan, ya, kepada hamba-hambanya yang pada saat ini, ya, kita dengan selalu dekat dengan Al-Quran merasa bahagia dan senang, karena akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, saya cukil di surat Al-A'raf tadi sebagai muqaddimah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad daru li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahwa akan isi kebanyakan neraka jahanam, ya, itu adalah minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Itu neraka jahanam diisinya banyak. Yang mana yang lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberikan hati tapi tidak untuk memahaminya. Itu. Dan selanjutnya ketiga, walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka diberikan mata dan tidak dipergunakan untuk memahami, membaca ayat Allah. Kan kita mau bersyukur, ya, akan terhindar dari neraka jahanam, neraka jahanam makanya, ya. Karena kita punya mata dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu bersyukur kan. Daripada kita saat ini nongkrong di rumah gitu kan, main HP paling-paling begitu nunggu Isya. Iya, nunggu nonton TV gitu kan. Ya kan bersyukur gitu. Ya, bukan
bukan tidak baik. Kita termasuk orang-orang yang lebih baik itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya itu. Walahum adanul la yasmauna. Mereka diberikan telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu kan? Kita mau dengar kan, baca Al-Qur'an, baca talaki seorang-seorang gitu kan. Terus belajar, kan salah mah. Gitu kan, barelo mah gitu kan. Yang lain mendengar, yang lain membaca, dapat pahala. Satu huruf kan 10 kebaikan. Itu kan. Alhamdulillah bersyukur, gitu. Merasa senang gitu bisa berinteraksi, mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahagia berkumpul dengan orang-orang yang soleh kan, orang yang baik. Itu kan. Itu. Nah, ulaika kal an'amu balhum adol, mereka bagaikan binatang. Kan binatang. Ya, jadi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mendengar, tidak memahami, bagaikan binatang. Hidup nanti. Mata umat Islam lagi baca Quran itu. Gitu kan. Tidak ada untuk mendengarkan, tidak merasa hebat, merasa bisa mau baca Quran. Nah, itu. Kita dengan hadir pun gitu kan. Hadir dan alhamdulillah. Bagaikan binatang kan. Dan mereka tuh lebih ulaika humul gob, lebih sesat daripada binatang. Lebih sesat daripada binatang gitu. Orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran itu kan. Dan nggak bisa gitu kan. Malu itu kan. Dia merasa malu gitu. Takut dites ya, takut ini, takut ketahuan nggak bisanya kan gitu kebanyakan. Gitu kan. Itulah ya. Jadi kita merasa bersyukur ya sama-sama gitu. Saya bahagia dan juga harus bahagia ya, bisa berkumpul ya, bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan tidak termasuk binatang gitu kan. Ya, binatang nggak kata Allah, orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah ya, itu akan sesat dan akan termasuk kepada neraka jahanam. Itulah yang perlu kita. Ini surat Al-A'raf ayat 179 ya. Itu sebagai memberikan penguat ya. Penguat ya, kita belajar Al-Qur'an teh itulah kekhawatiran kita ya gitu kan. Terus memperbaiki itu kan. Gitu kan. Jangan sulit ini penting asal baca ya. Kita kan asal baca biasa. Bukan itu. Kita sama-sama ingin yang terbaik gitu kan. Ingin kita berkomunikasi dengan Allah yang baik gitu dengan keasliannya gitu kan. Gitu kan. Jadi bagaimana keaslian huruf-huruf itu, mahrojnya itu ya kita belajar terus, mengupgrade diri. Walaupun bisa secara teori kan bisa, tapi belum tentu secara pengucapan belum dilatih ya akan kesulitan gitu kan. Itulah. Oke, hari ini masih di surat Al-Fil ya. Di surat Al-Fil ayat ketiga ya, oke ya. Ketiga lah. Ya. Ketiga siap. Oke, ditelaki dulu di ayat 1 ya sampai 3 langsung ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Alhamdulillah sampai ayat ketiga. Terus mereview kembali ke pelajaran pekan kemarin ya, yang dinyatakan rawan ya di ayat yang ketiga itu adalah di vital. Nah, itu yang rawan lah gitu kan. Kenapa disebut rawan? Ya karena ada vitade. Nah, itu kan itu. Kadang-kadang muncul qolah gitu kan. Jadi lam yaj'al kaidahum fi tadlil, ada gitu kan. Jadi bahwa di situ bukan dal ya. Jadi kebayang kan gitu. Kita kalau yang menghafal dari anak kecil kan menghafal. Vita itu dod atau dal gitu kan. Jadi oh iya itu ada bo ya gitu. Jadi do ya adalah hafatul lisan. Istitolah memanjang ya. Bo di dubal du dong doni dob naminal mab. Nah itu kan. Jadi kalau cara penempatan lidahnya tidak tepat ya pasti akan terjadi pantulan. Kalau tepat mah nggak akan terjadi pantulan. Nah itu. Bo. Jadi sisi lidah itu bisa satu bisa dua gitu kan. Yang lebih enaknya ya seimbang lah dua. Bo. Walau bo. Walau do beda. Do bo. Do. Walau bo beda kan? Gitu. Kenapa harus bo nggak do? Nah itu kan. Kenapa? Di situ ada huruf dod itu termasuk huruf apa? Itbaq. Huruf lengket gitu kan. Ya lengket mah ya lengket kan gitu kan. Itu kan sifat. Nah, kalau kita ke arah situ kan beda argumen. Kenapa harus bo nggak do lah? Kan huruf al-itbaq gitu kan. Di samping al-istila gitu kan. Lidah terangkat kan di bo. Ada 4 kan huruf yang yang itbaq tuh. So, bo, po, lo. Itu huruf-huruf itbaq. Artinya lengket gitu. Lidah ya ke langit atas. Dan juga ada al-istila ya terangkat harus ke atas. Itu sebagai dan itu ada istitolah memanjang di situ. Wow, itu kan antara lidah dengan gigi gusi pinggir, dua sisi lidah memanjang. Ayo memanjang. Udah, do beda. Do bo beda. Nah, itu bo itulah di do. Gitu ya. Gitu. Secara hadis juga huruf do itu huruf yang paling sulit lah gitu kan. Kalau hanya Rasul yang sempurna lah gitu kan. Nah, kita ya kalau kita sudah paham secara makhraj dan sifatnya, tempatnya di mana, ya tinggal terus dilatih dan dilatih. Nggak akan bisa langsung, bukan instan gitu kan. Gitu kan. Abis sekolot belajar ya wajar tuh gitunya muda gitu, perasaan saya masih kena 25 tahun. Itu perasaan muda gitu kan. Jadi bagus pengennya masih muda gitu kan. Masih semangatnya. Nah, di situ penempatan makhraj dan pengucapannya ya harus sesuai dengan ya sifat dan makhrajnya. Ya tinggal kita terus dilatih ya karena sudah disampaikan ya beberapa huruf hijaiyah seperti alif itu memiliki sifat apa ya. Samping a itu ada masuk al-jaub harus betul-betul a dan secara al-halqu itu ada di
Aqsa itu di mana? Di bawah. Terus ya. Sehingga pengucapan ta'awun juga benar lah. A'udzubillah. Nah, itu sebenarnya karena itu terus itu kan dilatih dan dilatih. Sehingga menjadikan kebiasaan. Tidak ada sulit kalau kita menjadikan satu kebiasaan. Gitu. Nggak ada sulit. Yang merasa sulit itu karena tidak dilatih dan jadi kebiasaan gitu. Jadi segala huruf suatu aktivitas itu harus betul-betul ya dipaksa ya. Dipaksakan, menjadikan kebiasaan, menjadikan kebutuhan, jadikan nikmat gitu, kenikmatan. Pengucapan dan fasih enak didengarnya gitu kan. Enggak janggal, empuk gitu kan. Gitu. Dengung pun kalau bacanya dengung juga enak didengarnya gitu kan. Apalagi dengan suara yang merdu tambah enak gitu kan. Lama juga nggak merasa. Karena udah mahrojnya pas, sifatnya pas, terus suaranya juga ada merdu, aduh enak gitu mendengarkan teh. Pengen lama juga gitu kan. Kalau kurang bagus, aduh panjang gitu kan. Apalagi dengan biasanya dengan keimanan, nikmat gitu kan. Jadi kenikmatan seorang orang yang beriman itulah yang bisa merasakan manisnya nikmatnya iman gitu kan. Nah itu fitab, nah itu kan fitab lil itu kan. Itu hanya mereview saja bahwa si bo itu harus ya bo ya itu. Lihat yang ketiga wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, jadi wau ya biasalah huruf asyafatain dua bibir. Nah itu huruf bukan wa'ar salah belum masuk ya. Bukan wa'ar setiap ro ya ro baik itu ro itu di fathah dhammah ya atau ro langsung secara baca pun ro dan sifat itu sifat yang paling terbanyak sifatnya 7 yang lain sampai 6 hanya ro ya itu nanti juga kenapa 7 banyak apa aja ya sudah. Jadi ada tafhim situ wa'ar dilatih ya bar karena untuk kesempurnaan gitu kan. Apa tujuannya ke situ? Ya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ingin mendapatkan satu huruf teh 10 pahala. Sempurna gitu kan. Dikejar-kejar enggak. Kan lupa karena asim lagi. Gitu kan. Ya mahroj. Malam yujawidil Qur'ana asim, barang siapa yang tidak mentajwidkan asim dosa. Tuhnya ada ancaman. Itu bukan terperlu bagus-bagus, terperlu beda, Pak. Bukan tidak bagus, tapi asim dosa. Kalau pengucapan hurufnya salah ya salah makna gitu. Kalau salah makna ya rusak. Kalau rusak ya tuh nggak dapat hadiah dari Allah gitu, pahala. Rusak gitu kan asim gitu. Itu yang beramal gitu kan. Ya itulah sebagai gambaran surat Al-Ghasyiyah selalu ingatkan. Amilatun nasibah, amalan yang payah. Payah baca Quran, payah. Salat payah. Gitu kan. Tidak beramal itu teh. Tapi tidak berkualitas itu ibadah. Nah, kita suruh salat saya itu udah berkualitas enggak? Cek gitu kan. Cek baca Qur'annya, Fatihah sejauh mana kita. Terus gitu kan. Ya untuk mencari aman, ya kita mengikut pengajian. Aman gitu kan. Ada yang tanggung jawab. Itu amannya gitu kan. Kalau yang mengaji sini ya aman gitu. Karena yang tanggung jawab ada murabinya ada. Jadi kita aman. Sambil kita terus kan. Kenapa? Ya kita proses belajar, ingin baik. Gitu kan. Kalau yang tidak belajar ya nggak aman. Itu tanggung jawab sendiri. Gitu kan. Itu. Kita belajar walaupun datang sebulan sekali. Gak masalah gitu kan. Hati mah dari ayah mah mau mungkin gak datang gitu kan. Kecuali kalau lagi mencret, lagi malas gitu kan. Ada urusan, lagi buka bersama gitu kan. Kasih niran. Gitu kan. Iya kan. Lagi buka bersama dengan keluarga kan.
kali-kali wajar gitu kan. Yang penting tetap ngait kan gitu kan. Ada hati mah gitu kan. Itu kan. Jadi terus terikat dan sehingga Allah akan melindungi memaafkan ya. Wa'ar sala ya, sin ya. Wa'ar sala sasi subas ya. Itu kan. Wa'ar sala ya. Ain ya harus arsala alai lai harpulin ya. Jadi fleksibel, elastis ya. Alaihim ya. Awas ya, jadi pengucapan ha ya harus belajar ha hi hubah hu han haniha naminal muh adanya muh beda. Muh udah ada ke atas. Jangan dibawa ke atas ya untuk ha. Alaihim aya nu gitu ya. Ada. Terus kita enggak salah him alaihim him atau him. Nah, itu kan. Oh, ke bawah him alaihim ada. Masih ke bawah ke ngirung aja nanti. Alaihim nah itu kan. Jadi belum mahrojnya belum tepat gitu. Terus gitu. Nah, itu kan dengan berlatih alaihim. Nah, itu kan ke hidung gitu kan. Sengau ya. Gitu kan. Jadi wa arsala alaihim. Nah, jadi pada saat kita belajar mahroj sifatnya terus gitu, dilatih ya untuk kualitas bacaan kita ya sehingga sempurnalah kita karena sholat kita kan nggak selalu berjamaah kan gitu. Bagi sholat sunnah tanggung jawab sendiri tuh. Nah, bagi tahajud, malam-malam kita bangun malam, pengen ibadahna, baca Qur'annya belum sesuai dengan apa yang Allah. Ya tuh saya tanda tanya gitu kan. Gitu. Tapi saya mau belajar aman gitu kan. Gitu kan. Aman saya mah. Tanggung jawab Ustaz Asep gitu kan. Itu tanggung jawab gitu. Itu tanggung jawabnya gitu kan. Ya kenapa? Karena dengan kita berkumpul masing-masing kan saya baca satu huruf kedengaran kan. Pahala banyak. Salah sedikit, salah paling satu. Kesalahan satu benar 10. Oh, gitu kan. Terus ada yang nanggung jawab, wah udah pahalanya ajrun kabiro. Terus wah udahlah. Gitu kan. Orang yang baca Al-Qur'an mendengarkan, membaca betul-betul berkah lah ya. Hidup gitu. Terus makanya yang berkualitas terus bagaimana gitu kan. Ada gitu bacaan yang betul-betul kualitasnya, bukan hanya kuantitas tapi kualitas yang dikejar, terus dijari, di-upgrade. Ya, tidak ada masa tua, sudah tua, balelo hese, susah. Enggak, kalau berlatih mah. Dengan berlatih menjaga aman gitu kan. Itu aman lah saya mah udah mengikuti gitu. Jadi terus dijaga. Wa arsala alaihim nah jelikan ke bawah alaihim dah hati di bawah nah, di bawahnya him bukan him ya alaihim nah, sini ha ya aksol ha nah ingat di mana ha teh sama dengan alif terus teh him apa itu teori mah apa tapi anggar bibir mah itu nah dengan dilatih sini tempatnya him alaihim ngirung we alaihim pasta glosor eta ngalir pahala gitu alaihim po itu kan huruf po huruf itbaq lengket po ya po nah itu po balpo kolkolah kan itu ya terus dilatih ya gitu ya jangan ya kita edangan to itu masih belum sempurna sirotol nah itu ayah hamasnya belum sempurna dan nggak ada hamasnya nanti kan dibahas ya apakah to ada hamasnya nggak ada jangan gitu syiddah kuat ya
mungkin ya terus harus di-update, dilatih. Siratal bukan atau bukan sin. Itu Al-Fatihah juga harus terus gitu kan. Bukan siratal ladzina na teh ngirung naan jadi kan ke bawah ada alif sini. Di sini. Dari ayah hidungan. Siratal ladzina naan. Mau merubah, mau oper gigi teh, malas oper gigi mun mobil teh mah harus gitu, malas oper gigi atuh luhur cilika oper gigi, itu kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, nah itu kan nggak mau oper gigi ya teh, kan ada ayat jauh, ayat haku, nah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, nah itu kan oper gigi jegik, kan ada. Kan di al-haqqu ada aksol, ada wasol, ada adnal. Sama di lisan. Lisan ada 5 kan, ada aksol, ada wastol, ada adnal, lisan. Torpul lisan, hafatul lisan, nah itu kan lisan 5 dibagi. Tepatkan gitu di luhur bawah. Nah itu. Kalau sudah tahu ya tepatkan. Belum bisa belajar dan nggak akan bisa langsung sekaligus. Kamu tua banyak dosa, saya balelo teh saya bisa ambil teh. Itu kan. Dilatih mah insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizifadil mudzakir. Fahal mudzakir. Sungguh Allah akan berikan kemudahan. Laqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Allah akan berikan kemudahan gitu kan. Gimana yang mempelajari itu kan. Yang mau mempelajari gitu, egois gitu kan, egois teh udah bisa iya gitu. Itu kan nggak mau mengupgrade diri sehingga ya merasa benar gitu. Tapi pasti cek ke batur, beri banyak yuknya gitu kan, malu gitu kan. Jadi terus berlatih ya sehingga mahroz sifatnya ya, sudah tinggal kita mendekatkan. Alaihim tayran harfu tayran kenapa ron ya ngatoirong itu kan itu yang harus belajar itu ikhfa tayran bukan ikhfa itu mah tayran alif teh huruf alif ha ain gin tayran si alifnya ini yang menjelaskan gitu kan. Itu yang hukum nun mati dan tanwin ya gitu. Ya, tayran ba ya, panjang ada alif mad tobi jangan gitu kan. Ababil. Nah, itu kan. Jadi bil panjang karena mad alif disukun. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, 1 2 3 ulangi. 1 2 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, gitu. Monggo Pak Udin contohan. Contohan, enggak? Para sih contohan lagi. Sip, monggo Pak ini Pri. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jod. Oke. Oke. Imam. Bisa lah sambil udah jadi imam. Baru pakai sorban. Yang pakai sorban.
Siap pemain lah. Oh, mantap tuh, lah tuh mantap. Oh. Ulangi lagi. Bapak sih di remedial gitu. Wa'ar, nah belum ya. Gitu. Kenapa saya langsung remedial udah mau pundung ya mah. Wah, mau pundung ya mah. Kuat ya mah. Kuat ya mah. Wa'ar ya. Cicing keur ieu keur menghayati heula. Oke. Oke lah, bagus-bagus ya gitu kan. Sip lah. Tapi ada yang perlu apa sih a ya, tayron a kurang lepas ya, kurang ngegejlik. Tayron di bawah gitu ya. A ada ya. Juga tadi ya wa'ar. Nah, bukan wa'ar. Kan ro, bukan ra. Nah, jadi kembali ke ro. Wa'ar bukan wa'ar. Nah, kan ra, ro. Nah, itu kan tafhim ya. Tafhim jadi tebal ya. Ya, alhamdulillah ya, satu ayat 3 sudah masuk Isya ya. Mudah-mudahan kita diulang, mendengarkan, telinga kita dapat pahala, bibir dapat pahala, terus saling memberikan kebaikan-kebaikan sehingga mudah-mudahan ya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin, keluarga diberikan rezeki yang melimpah ya, dan anak cucu kita mendapatkan kebaikan ya. Kita sama-sama tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.